Halo, ketemu lagi di Tomat dalam serial Matematika. Pada episode kali ini akan dibahas tentang persamaan diferensial biasa, terutama terkait dengan persamaan diferensial eksak. Perhatikan persamaan order 1 berbentuk persamaan satu di sini ya. Ini adalah persamaan diferensial eksak pada bidang XY jika dan hanya jika memenuhi persamaan 2. M-nya adalah turunan M terhadap Y ya. Jadi M ini diturunkan parsial terhadap Y dan NX adalah turunan parsial N terhadap X. Dengan M, N, MY, dan NX kontinu pada suatu daerah di bidang XY. Lalu solusinya adalah fungsi C sama dengan C ya. C itu ada konstanta yang merupakan solusi dari persamaan diferensial eksak. Nah, dapat ditentukan dengan persamaan 3 di mana si X itu sama dengan M-nya dan si Y itu sama dengan N-nya. Lalu untuk mencari C-nya bagaimana? Kita akan menggunakan contoh. Perhatikan contoh berikut. Kita harus mencari solusi dari persamaan berikut. Dari soal didapat jelas nilai M-nya ada sesuai persamaan 5 dan N-nya sesuai persamaan 6. Tinggal kita cari M ini kita turunkan parsial terhadap Y dan N-nya diturunkan parsial terhadap X. Hasilnya sesuai dengan persamaan 7 dan persamaan 8 ya. Karena MY sama dengan NX artinya ini persamaan pada soal adalah persamaan diferensial eksak. Kalau persamaan diferensial eksak, berarti kita bisa tulis si X itu sama dengan M-nya dan si Y sama dengan N-nya sesuai persamaan 9 dan persamaan 10. Selanjutnya, integralkan persamaan 9 terhadap X sehingga diperoleh persamaan 11 ya. Kan pada persamaan 9 si X itu diintegralkan terhadap X hasilnya sesuai persamaan 11 yaitu jadi C ya. Lalu ruas kanan pada persamaan 9 itu kan Y cos X, kita integralkan terhadap X. Ya cos X-nya berubah jadi sin X ya, sesuai persamaan 11. Lalu 2X E pangkat Y pada persamaan 9 diintegralkan terhadap X. Ya 2X-nya berubah jadi X kuadrat kan, E pangkat Y, seperti itu. Nah jangan lupa ditambahnya bukan suatu konstanta, tapi ditambahnya fungsi terhadap Y. Karena fungsi terhadap Y kan kalau kita turunkan terhadap X, makanya jadinya 0 kan. Makanya di sini pada persamaan 11-nya kalau diintegralkan si X diintegralkan terhadap X, berarti bakal ada ditambah suatu fungsi terhadap Y. Kita namakan saja H. Cara cari H-nya bagaimana? Kita turunkan persamaan 11 ini terhadap Y ya. Sehingga didapat persamaan 12 ya, tinggal diturunkan. Y sin X diturunkan kan Y-nya jadi 1. Makanya dapat sin X doang. Ditambah X kuadrat E pangkat Y. E pangkat Y kan diturunkan terhadap Y adalah E pangkat Y. Makanya tetap ya jadi X kuadrat E pangkat Y. Lalu H diturunkan terhadap Y. Jadi H aksen Y ya. Perhatikan bahwa persamaan 12 ini ya sama dengan persamaan 10 kan. Berarti bisa disubstitusikan persamaan 10 ke persamaan 12. Didapat persamaan 13. Nilai yang sama bisa kita coret. Jadi kita punya persamaan 14. H aksen Y sama dengan 2. Cara cari H-nya bagaimana? Integralkan saja ya terhadap Y. Jadi kita punya HY sama dengan 2Y. Karena HY-nya sudah dapat, berarti kita punya nilai C-nya itu ya adalah sesuai persamaan 17 ya. Tinggal diganti HY-nya jadi 2Y. Seperti itu. Jadi solusinya kita tahu sesuai persamaan 18 ya. C sama dengan konstanta. C-nya adalah Y sin X ditambah X kuadrat E pangkat Y ditambah 2Y sama dengan konstanta. Jadi sesuai persamaan 19. Ini adalah solusi dari persamaan diferensial eksak pada soal. Berikut terdapat beberapa soal tentang persamaan diferensial eksak ya. Di sini akan dicontohkan untuk soal nomor 1. Perhatikan kita punya bentuk berikut. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya kita ubah dulu ke bentuk yang ini ya. Yang sebelumnya M fungsi terhadap X dan Y gitu. Ditambah N fungsi terhadap X dan Y gitu. Ya Y aksen sama dengan 0. Oke. Cara merubahnya bagaimana? Ini tentu saya tinggal pindah ruas biasa. Nanti kita akan punya AX tambah BY ya. Tinggal dipindah ruas. Lalu kita punya di sini ditambah BX plus CY, ya aksen ya, sama dengan 0. Selanjutnya di sini kita hanya perlu menulis ini kan berarti sebagai M-nya ya.
Oke, ini kan sebagai M-nya. Lalu di sini nih sebagai N-nya ya. Kita akan lihat dulu dia merupakan persamaan diferensial eksak atau bukan. Cara mengerjakannya bagaimana? Ya kita tinggal cari MY-nya ya. Kita turunkan M terhadap Y ya. Hasilnya adalah kalau diturunkan terhadap Y, ya ini kan nggak ada unsur Y-nya, 0. Ini ada unsur Y-nya, hasilnya B ya. Sedangkan yang ini, kita turunkan N-nya terhadap X kan. Hasil turunannya adalah BX diturunkan ya hasilnya B gitu. CY, karena tidak ada unsur dari X-nya, turunannya adalah 0. Nah ini sama ini kan sama ya. Karena sama, dia merupakan persamaan diferensial eksak. Kalau persamaan diferensial eksak, cara mengerjakannya bagaimana? Ya berarti kita punya nilai dari si X gitu ya. Itu sama saja dengan nilai dari M-nya. Ya. Berarti ini sama saja dengan AX plus BY gitu. Sedangkan nilai dari si Y-nya, ya, ini akan sama dengan nilai dari N-nya. Atau sama saja N-nya kan BX plus CY. Oke. Nah, cara cari C bagaimana di sini ya? Kita bisa integralkan saja yang ini ya. Kita integralkan gitu. Integralkannya terhadap apa? Biar tidak bingung, ini kan terhadap X ya kan. Si X mau jadi C berarti diintegralkannya terhadap X. Hasilnya apa? Ya si X diintegralkan terhadap X, hasilnya adalah C aja ya. Lalu ruas kanannya AX diintegralkan terhadap X, hasilnya adalah setengah AX kuadrat kan. Nah, B diintegralkan terhadap X, hasilnya BYX. Jangan lupa ditambah. Nah, bukan ditambah konstanta ya. Tapi kan ini, bayangkan. Semua ini kalau kita turunkan kan jadinya si X ya. Kalau diturunkan terhadap X, hasilnya si X. Nah, ini kan sebenarnya ada tambah 0 kan. Tambah 0 itu terjadi karena semua fungsi dari Y kalau diturunkan terhadap X itu bakal jadi 0 nilainya ya. Berarti ini ditambahkan sebuah fungsi dari Y. Kita namakan saja fungsi H. Seperti itu. Nah, ini kan solusinya ya sebenarnya si X, Y sama dengan konstanta itu adalah solusinya. Tapi di sini harus cari dulu HY-nya ya. Nilai fungsi H-nya. Cara carinya bagaimana ya? Ini kita turunkan saja terhadap Y. Ya, kita turunkan terhadap Y. Kalau diturunkan terhadap Y, ya hasilnya kita punya si Y kan. Seperti itu ya. Diturunkan terhadap Y, hasilnya ini kan gak ada unsur Y-nya. Habis ya jadi 0. Nah ini ada unsur Y-nya jadinya BX kayak gitu ya. Ditambah ini ya. HY diturunkan terhadap Y, H aksen Y. Perhatikan. Nilai ini itu kan sama aja kayak yang ini ya. Bisa disubstitusi berarti. Kita substitusi dapat BX tambah CY sama dengan BX tambah H aksen Y. Ini sama kita coret. Kita punya CY itu sama dengan H aksen Y. Cara cari HY-nya adalah kita integralkan saja kedua belah ruas terhadap Y. Hasilnya adalah setengah CY kuadrat sama dengan HY. Ya, ini udah dapat nilai HY-nya, berarti solusinya kan adalah si sama dengan konstanta kan? Ya, si-nya kan yang ini ya. Setengah AX kuadrat tambah BYX gitu. Ditambah HY-nya adalah setengah CY kuadrat sama dengan suatu konstanta ya. Nah, konstantanya biar beda kita namain aja C1 ya biar nggak ketukar dengan C yang ini namanya C1. Seperti itu. Ini sudah selesai. Sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di tomat-tomat selanjutnya.